Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin umat Islam sedunia yang dirahmati oleh Allah, ada seorang wali besar bernama Syekh Abdul Aziz. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah, bahkan jangankan perkara yang haram, maksiat, perkara dosa kecil ataupun dosa besar, makruh pun tidak pernah dilakukan. Tapi di Lauhul Mahfuz dia ditulis oleh Allah sebagai ahlun nar. Suatu ketika malaikat Jibril melihatnya, lihat di tulisan Lauhul Mahfuz, di catatan bahwa dia adalah penghuni neraka. Kemudian malaikat Jibril melaporkannya kepada Syekh Abdul Aziz ini. Wahai Abdul Aziz, kamu beribadah setekun ini, tidak ada henti-hentinya waktu untuk beribadah, maksiat pun kamu tidak pernah lakukan, dunia yang begini enaknya kamu tidak pernah lakukan, padahal ujung-ujungnya toh nanti kamu bakal masuk neraka. Kenapa? Karena nama kamu sudah ditulis oleh Allah bersama daftar orang-orang penghuni neraka. Apa jawaban Syekh Abdul Aziz? Wahai Jibril, aku tidak peduli. Surga dan neraka itu urusan Allah. Urusanku, bisnisku, tugasku di dunia ini hanyalah untuk ibadah, untuk menjauhi maksiat-maksiatnya Allah, apa yang dilarang Allah. Kemudian malaikat Jibril pamit. Setelah pamit, malaikat Jibril lihat di atas, lihat di Lauhul Mahfuz. Ternyata subhanallah, nama Syekh Abdul Aziz ini sudah dipindah dari daftar para penghuni neraka, dipindahkan ke daftar penghuni surga. Wah, malaikat Jibril senang. Saking senangnya gak sabar malaikat Jibril langsung mengabarkan kembali. Ditemuinya lagi, Assalamualaikum ya Abdul Aziz, wahai Abdul Aziz, aku datang membawa berita gembira, kabar gembira bahwa namamu sekarang di Lauhul Mahfuz sudah dituliskan, dipindahkan ke daftar para penghuni surga. Apa kata Syekh Abdul Aziz? Responnya, tanggapannya, sekali lagi wahai Jibril, aku tidak peduli urusan surga neraka. Sekalipun aku dari kecil sampai mati nanti ibadah, lalu nantinya akan dimasukkan ke neraka, aku nggak peduli. Tahukah kamu wahai Abdul Aziz, apa yang membuatmu dipindah tadinya penghuni neraka dipindahkan ke daftar penghuni surga? Yang membuatmu dipindahkan dari penghuni neraka penghuni surga itu adalah ikhlasmu ini, ibadahmu yang tanpa pamrih ini, bukan karena surga. Kau meninggalkan maksiat bukan karena neraka, karena ikhlasmu yang setinggi inilah Allah pindahkan namamu dari penghuni neraka ke penghuni surga. Apa respon Syekh Aziz? Syekh Aziz, sekali lagi itu bukan urusanku dan aku tidak peduli. Kalau boleh aku tahu, kenapa dulu Allah menulis namaku di daftar para penghuni neraka? Salah apa, dosa apa sehingga membuat Allah sebegitu murkanya sehingga namaku menjadi ditulis di daftar penghuni neraka? Malaikat Jibril mengatakan, penyebabnya, ingatkah kamu wahai Abdul Aziz, waktu kamu masih kecil, ibumu lagi masak, kehabisan minyak. Kemudian dia berjalan menuju kamarmu, ingin meminta tolong kamu untuk membelikan minyak. Karena kamu lagi malas, akhirnya kamu pura-pura tidur. Maka ibu kamu masuk ke kamar kamu, melihat kamu lagi tidur, kasihan. Akhirnya ibu kamu berangkat sendiri ke pasar untuk beli minyak. Nah, kepura-puraan kamu inilah, ya, padahal kamu gak menyakiti hati ibumu itu, membuat Allah murka sama kamu sehingga kamu tercatat sebagai penghuni neraka. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran, setidaknya satu, yaitu bahwa ibu adalah segalanya. Bahwa ridallah fi ridal walidain, ini prioritasnya adalah seorang ibu. Pelajaran yang kedua, bahwa siapa yang merajakan orang tuanya maka dia akan menjadi raja, dan siapa yang memperbudak orang tuanya
maka hidupnya akan menjadi budak, di akhirat pun akan menjadi budak. Pelajaran selanjutnya adalah tentang ikhlas. Bagaimana seorang Syekh Aziz sedemikian ikhlasnya dan merubah nasibnya di akhirat nanti. Ikhlas ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah yang paling dasar. Ikhlasnya ikhlas beribadah karena tujuan duniawi. Ini sudah disebut ikhlas. Misalnya orang baca waqiah atau sholat duha dengan tujuan supaya mendapatkan rezeki. Ini ibadah dan disebut ikhlas, tapi ikhlas kelas paling rendah. Di tingkatan selanjutnya, di atasnya yang tengah-tengah, ini adalah ikhlasnya orang yang ibadah karena ingin surga dan meninggalkan maksiat karena takut neraka. Dan puncaknya ikhlas tertinggi adalah seperti yang dicontohkan oleh Syekh Aziz tadi, bahwa ikhlas itu, ibadah itu sifatnya bukan transaksional, tapi ikhlas itu, ibadah itu sifatnya adalah hak seorang hamba kepada rajanya. Terserah hamba mau memberi raja mau memberi imbalan atau tidak, mau memberi imbalan apa, terserah, karena itu bukan urusan dia. Urusan dia adalah mematuhi perintahnya sang raja. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.